Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Hafid. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal dan Analisis SWOT. Analisis lingkungan adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meramalkan atau memprediksi dampak perubahan lingkungan terhadap perkembangan perusahaan. Analisis lingkungan harus dilakukan agar dapat memetakan posisi yang sedang dijalani. Apa tujuan dari analisis ini? Analisis lingkungan membantu bisnis mengidentifikasi potensi pengaruh yang dapat memberikan peluang atau ancaman. Proses analisisnya mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, mulai dari iklim ekonomi hingga perubahan teknologi. Analisis lingkungan internal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada elemen-elemen internal dalam suatu organisasi yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Lingkungan internal mencakup sumber daya, kemampuan, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Lingkungan eksternal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan strategi organisasi. Analisis lingkungan eksternal meliputi 1. Persaingan. Perusahaan berusaha untuk tetap mempertahankan pangsa pasarnya tanpa mengganggu keseimbangan yang ada. Perusahaan memilih untuk menonjolkan salah satu keunggulan yang dimilikinya terhadap pasar sasaran, yaitu dari segi kualitas. 2. Kondisi perekonomian. Faktor ekonomi dapat menentukan cara, sifat, dan arah perekonomian yang akan atau sedang ditempuh oleh suatu perusahaan. Perusahaan umumnya akan terlebih dahulu menganalisis kondisi perekonomian yang terjadi sebelum mengambil langkah untuk menentukan tindakan yang akan diambil perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati. Yang ketiga, kondisi sosial. Memperoleh pencitraan sosial yang baik dari lingkungan sekitar tempat perusahaan berada akan memudahkan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis yang digeluti. Usaha juga merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan. Lingkungan sosial yang memicu timbulnya pencitraan yang baik mampu menjadi salah satu kunci sukses perusahaan. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar. Tujuan dari analisis SWOT: pertama, mempermudah pemetaan faktor penting. Penggunaan analisis ini dapat membantu Anda dalam memudahkan pemetaan faktor-faktor penting dari suatu rencana atau strategi. Oleh karena itu, dengan analisis ini, Anda akan mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, memprediksi timbulnya masalah. Dengan adanya elemen threat atau ancaman, Anda akan mengetahui terkait masalah yang mungkin saja timbul di masa depan. Hal ini membantu untuk menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut apabila sewaktu-waktu muncul. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan. Selain menganalisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis suatu perusahaan, metode analisis ini juga dapat membantu Anda mengetahui kompetitor yang turut bersaing di pasar. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, dapat memberikan kesempatan pada perusahaan untuk berkembang. Hal ini karena penggunaan analisis SWOT yang tepat dan maksimal dapat mempermudah suatu perusahaan dalam memaksimalkan pengembangan perusahaan. Yang kelima, mengambil keputusan. Terakhir, tujuan analisis SWOT adalah membantu untuk pengambilan keputusan. Sesuai dengan fungsinya, SWOT dapat Anda gunakan untuk merencanakan strategi dalam menyelesaikan masalah. Manfaat analisis SWOT.
Berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan dengan menggunakan analisis SWOT, antara lain mengetahui cara memanfaatkan kekuatan strength sehingga dapat menghasilkan peluang atau opportunities. Kedua, mengetahui cara mengatasi kelemahan weakness yang berisiko dapat mendatangkan kerugian sehingga berpotensi menjatuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui cara memanfaatkan peluang opportunities yang muncul dengan tepat. Yang keempat, mengetahui cara memanfaatkan kekuatan strength dengan tepat sehingga mampu menghadapi dan mengatasi permasalahan atau ancaman threats yang sudah ada atau yang mungkin timbul kelak. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.